Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan tema analisis laporan keuangan yang beranggotakan saya Ikmah Fitriana dengan NIM 2064, ada Maratul Aliyah NIM-nya 2076, Hieronimus Wahyu NIM 2094, dan Yuliana NIM 2100. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan melibatkan yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan dengan itu perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kedua, mengevaluasi tren dalam keuangan perusahaan posisi dari waktu ke waktu. Manajer menggunakan analisis keuangan untuk mengidentifikasi situasi yang membutuhkan perhatian. Pemberi pinjaman potensial menggunakan analisis keuangan untuk menentukan apakah layak kredit, dan pemegang saham menggunakan analisis keuangan untuk membantu memprediksi pendapatan masa depan. Pendapatan, dividen, dan arus kas bebas. Bab ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan di antara kegunaan ini. Nilai intrinsik dan analisis laporan keuangan. Nilai intrinsik suatu perusahaan ditentukan oleh nilai sekarang dari kas bebas masa depan yang diharapkan arus atau FCF ketika didiskontokan pada pembobotan biaya modal rata-rata WACC. Bagaimana menggunakan laporan keuangan untuk yang pertama mengevaluasi perusahaan profitabilitas, yang kedua investasi modal yang diperlukan, yang ketiga resiko bisnis dan campuran utang, yang keempat akuitas. 1. Analisis keuangan. Melakukan analisis keuangan dengan langkah-langkah berikut. A. Mengumpulkan data. Langkah pertama dalam analisis keuangan adalah mengumpulkan data. Jika Anda memotong dan menempelkan laporan keuangan dari Z ke dalam spreadsheet dan kemudian melakukan analisis keuangan, Anda dapat dengan cepat mengulang analisis pada perusahaan yang berbeda dengan menempelkan laporan keuangan perusahaan tersebut ke sel-sel spreadsheet yang sama. B. Memeriksa laporan arus kas. Beberapa analisis keuangan dapat dilakukan dengan hampir tanpa perhitungan. Misalnya, kita selalu lihat laporan arus kas terlebih dahulu, terutama kas bersih yang disediakan oleh kegiatan operasi. Bagian laporan arus kas tentang investasi aktivitas menunjukkan apakah perusahaan telah melakukan akuisisi besar, terutama ketika dibandingkan dengan arus kas bersih tahun-tahun sebelumnya dari aktivitas investasi. C. Hitung dan periksa pengembalian investasi modal dan arus kas gratis. Setelah memeriksa laporan arus kas, kami menghitung arus kas bebas dan pengembalian modal yang diinvestasikan. Jika ROIC lebih besar dari biaya modal rata-rata pertimbangan perusahaan, maka perusahaan biasanya sekutu adalah menambahkan nilai. Jika ROIC kurang dari WACC, maka perusahaan biasanya memiliki masalah serius. Tidak peduli apa yang dikatakan ROIC kepada perusahaan, kepada kita tentang kinerja keseluruhan, mens penting untuk memeriksa kegiatan tertentu, dan untuk melakukan itu kami menggunakan rasio keuangan. Yang D. Mulai analisis rasio. Rasio keuangan dirancang untuk mengekstrak informasi penting yang mungkin tidak jelas hanya dari memeriksa laporan keuangan perusahaan. Misalkan perusahaan berhutang 5 juta dolar, sementara perusahaan B berhutang 50 juta dolar. Perbandingan standar tersebut disediakan melalui analisis rasio. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Maratul Aliyah. Selanjutnya yaitu rasio likuiditas. A. Rasio saat ini. Hitung rasio lancar dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar, yaitu current ratio sama dengan current asset. Current liabilities atau aktiva lancar biasanya mencakup 1. Kas dan inventaris, surat berharga, piutang, dan inventaris. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, wesel jangka pendek, utang jangka panjang, hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, pajak yang masih harus dibayar, dan akrual pengeluaran lainnya.
B. Rasio cepat atau uji asam. Rasio cepat juga disebut rasio uji asam, dihitung dengan mengurangi dari aset lancar dan kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar, yaitu quick ratio sama dengan current asset dikurangi inventories dibagi current liabilities. Aset aset liquid adalah aset yang diperbandingkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi cepat untuk menguangkan dengan harga pasar yang berlaku. Persediaan biasanya paling tidak liquid dari aset lancar perusahaan, maka mereka adalah aset lancar yang kerugiannya paling mungkin terjadi dalam kebangkrutan. 3. Manajemen rasio. Aset rasio manajemen atau aset mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Jika sebuah perusahaan memiliki investasi aset yang berlebihan, maka modal operasinya adalah terlalu tinggi, yang mengurangi arus kas bebas dan akhirnya harga sahamnya. Pada di sisi lain, jika perusahaan tidak memiliki aset yang cukup, maka dapat kehilangan penjualan yang akan merugikan profitabilitas arus kas bebas dan harga saham. Selanjutnya yaitu aset cair. Aset cair adalah salah satu perdagangan yang ada di pasar aktif sehingga bisa dikonversi dengan cepat ke uang tunai pada harga pasar yang akan berjalan. Persediaan biasanya adalah cairan paling sedikit dari aset yang lancar. Oleh karena itu, mereka adalah aset lancar yang kemungkinan kerugian terjadi kebangkrutan. Oleh karena itu, ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan penjualan persediaan yang penting. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hieronymus. Valuasi total aset sama dengan total retribusi permintaan. Relatif omset total ukur menghasilkan dolar dalam penjualan yang dihasilkan untuk setiap dolar yang diikat dalam aset. Rasio perputaran aset sama dengan penjualan dibagi total aset. Yang B mengevaluasi aset tetap sama dengan rasio permintaan tetap. Rasio permintaan tetap yang berperingkat secara efektif, perusahaan tersebut menggunakan pabrik dan peralatannya. Ini adalah rasio penjualan ke aset tetap bersih. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Yang C mengevaluasi piutang. Mengevaluasi piutang sama dengan hari-hari penjualan. Hari-hari penjualan atau DSO, yang juga disebut rata-rata koleksi periode atau ACP, digunakan untuk menilai piutang usaha dan dihitung dengan membagi piutang usaha dengan penjualan rata-rata harian untuk menemukan jumlah penjualan hari yang diikat dalam piutang. Dengan demikian, DSO mewakili panjang rata-rata waktu yang harus ditunggu perusahaan setelah melakukan penjualan sebelum menerima uang tunai, yaitu periode pengumpulan rata-rata. DSO microdrive adalah 37, di atas rata-rata industri 30 hari. Penjualan hari beredar atau DSO sama dengan piutang dibagi rata-rata penjualan per hari sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan per 365 hari. Dan D mengevaluasi persediaan sama dengan rasio permintaan permukaan. Rasio omset persediaan didefinisikan sebagai biaya barang yang dijual atau COG dibagi dengan persediaan. Dua rasio sebelumnya menggunakan penjualan bukan COG. Namun pendapatan penjualan mencakup biaya dan keuntungan, sedangkan persediaan biasanya dilaporkan dengan biaya. Oleh karena itu, lebih baik membandingkan persediaan dengan biaya daripada penjualan. Harga pokok penjualan mengharapkan depresiasi ditambah depresiasi. Rasio manajemen utang. Sejauh mana perusahaan menggunakan pembiayaan utang disebut leverage keuangan. Di sini 3 implikasi penting. Pertama, pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan dengan investasi kualitas mereka sendiri jika mereka membiayai bagian dari perusahaan dengan utang. Kedua, jika aset perusahaan menghasilkan pengambilan sebelum pajak yang lebih tinggi daripada tingkat bunga utang, maka pengembalian pemegang saham diperbesar atau dimanfaatkan. Sebaliknya, kerugian pemegang saham juga diperbesar jika aset menghasilkan pengembalian sebelum pajak kurang dari tingkat bunga. Ketiga, jika sebuah perusahaan memiliki leverage yang tinggi,
Bahkan penurunan kecil dalam kinerja mungkin menyebabkan nilai perusahaan turun di bawah jumlah utangnya kepada kreditur. Oleh karena itu, posisi kreditur menjadi lebih beresiko dengan meningkatnya leverage. A. Bagaimana perusahaan dibiayai sama dengan rasio leverage. Dua jenis utang utama microdrive adalah wesel bayar dan obligasi jangka panjang. Tetapi perusahaan yang lebih rumit juga mungkin melaporkan porsi utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nilai sewa dikapitalisasi dan jenis kewajiban lain yang membebankan bunga. Untuk microdrive, total hutang adalah wesel bayar ditambah obligasi jangka panjang. Yang B, kemampuan untuk membayar bunga sama dengan rasio waktu dikurangi bunga dikurangi perolehan rasio. Rasio pendapatan bunga juga disebut rasio cakupan bunga, ditentukan dengan membagi pendapatan sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio pendapatan bunga sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Rasio TIE atau Times Interest Earned mengukur sejauh mana pendapatan operasional dapat menurun sebelum perusahaan tidak dapat memenuhi biaya bunga tahunannya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat membawa tindakan hukum oleh kreditur perusahaan, mungkin mengakibatkan keberangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juliana. Slide selanjutnya. Yang C, kemampuan untuk melayani utang atau rasio cakupan EBITDA. Rasio TII berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban bunga atas utangnya, tetapi rasio ini memiliki dua kekurangan. Yang pertama, bunga bukan satu-satunya beban keuangan tetap, perusahaan juga harus mengurangi utang sesuai jadwal, dan banyak perusahaan aset sewa, dan dengan demikian harus melakukan pembayaran sewa. Kegagalan untuk membayar utang atau memenuhi pembayaran sewa dapat memaksa mereka bangkrut. EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak tidak mewakili semua arus kas yang tersedia untuk membayar utang, terutama jika perusahaan memiliki beban non-kas yang tinggi, seperti biaya penyusutan atau amortisasi. Microdrive memiliki EBIT, ini contohnya ya, Microdrive memiliki EBIT $500 juta dan penyusutan $200 juta. Untuk EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar $700 juta. Juga pembayaran sewa sebesar $28 juta dikurangkan saat menghitung EBIT. $28 juta itu tersedia untuk memenuhi biaya keuangan karena harus ditambahkan kembali, sehingga total yang tersedia untuk menutupi biaya keuangan tetap menjadi $728 juta. Beban keuangan tetap terdiri dari bunga $120 juta atau $20 juta. Yang selanjutnya, ini cara perhitungannya. Rasio cakupan EBITDA Microdrive adalah rumusnya EBITDA rasio cakupan EBITDA ditambah pembayaran sewa dibagi minat ditambah pembayaran pokok ditambah pembayaran sewa, yaitu $500 juta ditambah $200 juta ditambah $28 dibagi $120 ditambah $20 ditambah $28. Hasilnya $728 dibagi $168, yaitu 4 dikali 3, jadi rata-rata industri 12. Rasio cakupan EBITDA paling berguna untuk pemberi pinjaman jangka pendek yang relatif seperti bank yang jarang memberikan pinjaman kecuali pinjaman yang didukung real estate lebih dari sekitar 5 tahun. Selama periode yang relatif singkat, dana yang dihasilkan dari depresiasi dapat digunakan untuk membayar utang. Dalam waktu yang lama, dana tersebut harus diinvestasikan kembali untuk memelihara pabrik dan peralatan atau perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis. Rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan. Rasio mantan Amine sejauh ini memberikan petunjuk yang berguna mengenai efektivitas operasi perusahaan.
tetapi rasio profitabilitas terus menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, aset manajemen, dan utang atas hasil operasi. Yang terakhir rasio. Nilai pasar rasio adalah nilai pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan pendapatan, arus kas, dan pembukuannya nilai per saham. Rasio nilai pasar adalah cara untuk mengukur nilai perusahaan saham relatif terhadap perusahaan orang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.